Pencipta ciptakanku seperti gambaranmu. Kau penebus, bebaskanku, kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasihmu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasihmu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasihmu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Semakin ku lihat kasihmu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasihmu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasihmu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasihmu. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasihmu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita percaya hadirat Tuhan terus ada bersama kita. Karena kita tahu hadiratnya tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Kita mau beribadah, datang mendekat kepadanya. Bapa kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh-sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami pagi hari ini hanya kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Hati kami merindukan Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dia tetap Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kebaikannya tidak pernah habis. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu membasuh hatiku, menyegarkanku, mensegarkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku. Yesus Tuhanku, Allah Bapakku, Allah yang setia, Allah yang ku percaya. Engkau Raja segala raja, Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang hidup. Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah, terpujilah Tuhanku. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sejukkan hatiku. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang baik yang masih memberikan kesempatan dan anugerah untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, berbicaralah. Kami sungguh merindukan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, singkapkan kebenaran-Mu, sehingga kami akan terus hidup di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus,
hamba serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Hari ini mari saudara-saudara kita akan melihat perempuan sakit pendarahan ini juga menjadi sebuah model. Menjadi sebuah model dari seorang yang menyimpan kebenaran di dalam batin. Dan ketika kebenaran itu tersimpan di dalam batin melalui keterbukaan hatinya, melalui kepercayaan kepada apa yang dia dengar, dan kebenaran itu membentuk sebuah keyakinan yang sangat kuat tentang apa yang dia dengar. Nah, hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga akan kita responi, supaya ketika saudara berada di dalam situasi dan kondisi di mana pandemi COVID-19 begitu gencar dengan varian barunya. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan dan kita menikmati perlindungan tangan Tuhan. Bagi saudara yang sedang terpapar COVID-19 varian baru, mungkin ada di antara saudara yang masih merasakan gejala-gejala yang timbul di dalam tubuhmu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini harus saudara responi, saudara hidupi, saudara taruhkan di dalam batin, sehingga firman Tuhan ini akan menumbuhkan sebuah kekuatan ilahi yang akan membawa saudara menerobos apapun situasi dan kondisinya dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Allah, keberadaan perempuan sakit pendarahan ini, tentunya yang pertama secara fisik, dia mengalami kondisi fisik yang semakin hari semakin memburuk. Jadi kekuatannya turun, mungkin sampai di titik nol. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali dia berserah atas ketidakberdayaan fisiknya itu. Demikian juga secara mental, dia merasa menjadi seorang yang sangat tertekan. Ya, menjadi seorang yang berada di dalam keputusasaan. Dia menjadi seorang yang sedang kehilangan pengharapan. Mungkin juga dia adalah seorang yang dijauhi karena ada hukum yang berlaku pada waktu itu. Tetapi juga secara ekonomi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, di sana dicatat, dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi baik uang, harta, atau simpanan apapun, dia rela mengeluarkan semuanya itu. Dia rela menghabiskan semuanya itu untuk sebuah tujuan
agar dia sembuh. Dan faktanya ketika semuanya telah dihabiskannya apapun yang ada padanya, dikatakan namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi secara ekonomi dia mengalami kebangkrutan, tetapi kesembuhan tidak kunjung datang. Dia malah mengalami satu kehidupan fisik yang makin lama makin memburuk. Nah demikian juga kalau kita perhatikan, secara spiritual di dalam hukum Taurat diatur, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-15, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-15, hukum Taurat mengatur tentang ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Kalau seorang perempuan mengalami lelehan pendarahan, maka akan dihitung sampai hari yang ke-7. Nah pada hari yang ke-7 itu dia akan dianggap tahir, tetapi masih diperlukan 7 hari lagi. Lalu pada hari yang ke-8 berikutnya dia akan datang kepada imam untuk membawa korban persembahan. Dan ketika imam menyatakan tahir, maka barulah dirinya dianggap sebagai seorang yang tidak najis, seorang yang tahir. Tetapi fakta mengatakan bahwa perempuan sakit pendarahan ini, dia mengalami pendarahan yang waktunya sangat begitu panjang, sampai 12 tahun. Jadi kalau ini dikaitkan secara hukum spiritual menurut hukum Taurat, dia akan dikategorikan sebagai seorang yang najis, saudara. Tempat yang dia duduki menjadi najis, benda-benda yang dia pegang menjadi najis. Orang-orang yang bersentuhan dengan dia secara tidak sengaja juga orang itu akan menjadi najis. Dan apapun yang dianggap najis, yang telah dinajiskan oleh orang-orang sakit pendarahan ini, itu harus ditahirkan. Jadi secara spiritual dia merasa kosong, dia tidak bisa merasakan kekuatan secara spiritual. Dia juga tidak punya kebebasan. Kalau dia adalah orang yang percaya kepada Allah Yehova, dia tidak punya kebebasan untuk menyembah Tuhan. Tetapi hari ini kita akan melihat, saudara-saudara, ya, bagaimana perempuan sakit pendarahan ini betul-betul mengalami sebuah terobosan di dalam kehidupannya. Kita akan melihat sebentar bagaimana apa yang telah mengubah perempuan sakit pendarahan ini. Dari seorang yang secara fisik keadaannya terus menurun, mentalnya tertekan, secara ekonomi bangkrut, secara spiritual juga dia menjadi terhalang dalam hubungannya dengan Allah. Tetapi hari ini kita akan melihat ada sebuah terobosan. Ya, ada sebuah terobosan yang terjadi pada perempuan sakit pendarahan ini. Yaitu di dalam ayat 27. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi selama ini perempuan sakit pendarahan ini selalu berusaha mengejar solusi untuk menemukan jawaban bagi kesembuhan fisiknya. Jadi siapapun dan dimanapun orangnya yang bisa memberikan solusi bagi dirinya, dia pasti akan datang dengan sebuah harapan. Saya harus dapat kesembuhan. Saya pasti mendapat kesembuhan. Jadi semakin sering dicari informasi, semakin besar harapannya. Dan berapapun biaya yang harus dikeluarkan, sepertinya tidak menjadi masalah buat perempuan ini. Dan semakin berupaya, semakin nihil hasilnya. Nah, berita-berita yang dia dengar dari orang lain, di sana ada tabib yang menyembuhkan, si A pergi ke tabib yang itu juga disembuhkan. Selama ini apa yang dia dengar? Dia hanya dengar itu cerita orang lain. Tetapi dirinya tidak pernah ngalamin perubahan apapun secara fisik. Demikian juga mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi keadaan ekonominya yang juga semakin memburuk, dan juga mempengaruhi kehidupan spiritualnya. Tetapi saudara-saudara, ketika perempuan ini berada di satu titik di mana semua yang ada padanya sudah dihabiskannya,
Ya, semua yang ada padanya telah dihabiskannya. Dan di satu titik itu ternyata apa yang dia habiskan tidak mendatangkan faedah apapun. Karena keadaannya malahan semakin memburuk. Jadi dia bisa dikuasai oleh keputusasaan, oleh kekecewaan, karena apa yang dipromosikan orang tentang tabib dan berbagai tabib dimanapun, ternyata tidak membawa dampak apa-apa. Tidak membawa perubahan apa-apa. Jadi promosi orang dengan fakta yang dia hadapi tidak sesuai. Karena semakin hari keadaannya semakin memburuk, jadi saya melihat di sana begitu kandasnya, hilangnya apa yang dia harapkan, apa yang dia korbankan, semuanya sia-sia. Nah, ketika perempuan sakit pendarahan ini berada di titik nol, titik nggak ada harapan, titik jalan buntu, perempuan ini mendengar. Saya baru saja membaca buku terbaru dari Pastor Stehe, yaitu mengenai titik awal. Jadi setelah selesai dengan ringkasan ini, lalu saya dapatkan buku itu dan saya baca, wow. Saya dapat menyimpulkan bahwa sebuah titik bagi manusia, ya udah selesai sampai situ. Tapi kalau titik awal datangnya dari Tuhan, maka titik bagi manusia, di situ dia tidak ada harapan. Di situ dia tidak ada perubahan. Di situ tidak ada pemulihan. Tapi kalau titik awal datang dari Tuhan dan kita meresponi kebenaran yang kita terima dari Tuhan, maka titik awal keberadaan kita yang tidak berdaya akan diubah oleh Tuhan menjadi titik awal di mana Tuhan mampu melakukan sebuah terobosan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, di titik nol itu, di titik nggak ada harapan, di titik jalan buntu, perempuan ini tiba-tiba mendengar berita-berita tentang Yesus. Selama ini dia juga mendengar berita-berita tentang orang disembuhkan. Berita-berita tentang tabib, berbagai tabib yang katanya bisa menyembuhkan. Tetapi faktanya nol. Nah, sekarang di titik nol itu dia mendengar satu berita. Dan terus beritanya tambah, berita tentang Yesus, yaitu berita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berita-berita tentang siapakah Yesus bagi orang-orang yang membutuhkannya. Nah, saudara-saudara, selama ini dia telah menjadi seorang yang terbuka dan dia juga meyakini karena dia punya harapan untuk sembuh. Tetapi ketika berita-berita itu tidak mendatangkan harapan, ya, tidak mendatangkan perubahan apa-apa, tetapi ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, waktu dia punya hati yang terbuka, secara tiba-tiba dia merasa seperti ada gejolak di dalam batinnya. Ada sebuah gejolak, ya, di dalam batinnya, seperti ada sebuah kekuatan yang mulai membangkitkan. Kalau selama ini apa yang telah dihabiskannya, apa yang diharapkan tidak ada hasilnya, tetapi justru baru saja dia mendengar berita-berita tentang Yesus, seperti ada sebuah kekuatan yang membangkitkan bahwa masih ada harapan. Kalau fokusnya adalah Yesus. Jadi saya melihat di sini bahwa berita yang dia dengar, yang terus dia pikirkan, yang terus dia renungkan, itu di dalam hatinya menjadi seperti api yang membakar tentang pengalaman masa lalu. Walaupun dia sudah kehilangan harapan, sudah habis hartanya, api yang menyala di dalam dirinya itu, dia mengatakan masa lalu aku boleh hancur, masa lalu aku boleh betul-betul kandas di dalam pengharapan. Tetapi sekarang api yang mulai bergejolak di dalam dirinya membangkitkan sebuah keyakinan bahwa yang satu ini, pribadi yang dia dengar ini, yaitu yang bernama Yesus, ada satu keyakinan di dalam dirinya bahwa pribadi yang bernama Yesus ini pasti adalah pribadi yang berbeda dengan para tabib yang lainnya. Pribadi inilah
yang di dalam batinnya memunculkan keyakinan bahwa pribadi yang namanya Yesus itu adalah sumber kehidupan, sumber kesembuhan. Sehingga kebenaran yang bergejolak di dalam batinnya itu memberikan sebuah keyakinan bahwa siapapun yang datang kepada Yesus, orang kusta yang juga dianggap najis, yang gak layak datang di kerumunan orang banyak, tetapi waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyentuhnya, Tuhan mendoakannya, Tuhan menyembuhkannya. Sehingga berita-berita yang dia dengar itu meyakinkan dia bahwa dia sekarang punya kekuatan yang membuatnya berdiri dengan tegak, bahwa dia punya iman, dia pasti disembuhkan. Membangkitkan pengharapannya. Dan dalam sebuah keputusannya, tentu dia mengambil keputusan begini, saya mau datang sama Tuhan. Saya mau menjumpai Tuhan Yesus. Saya mau menjamah jubahnya. Nah, saudara-saudara, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita akan menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang selalu membiarkan kebenaran firman Tuhan ini bekerja di dalam batin kita. Kita perlu terus-menerus membacanya, kita perlu terus-menerus memikirkan dan merenungkannya, terus-menerus menghidupinya. Sehingga hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam batinnya perempuan sakit pendarahan ini. Yang pertama, memunculkan dorongan untuk mencari Tuhan Yesus. Karena selama ini dia cari obat, apa yang bisa menyembuhkan. Dia cari tabib dimanapun yang bisa menyembuhkan. Dengan satu persepsi bahwa berapapun harganya, aku siap membayar. Dimanapun tempatnya, aku siap berkorban dengan waktu dan tenaga. Tetapi semuanya itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus, kebenaran yang tersimpan di dalam batinnya memberikan dorongan yang kuat untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, kebenaran yang pertama inilah, saudara-saudara. Biarlah di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Bagi saudara-saudara yang terpapar COVID-19 varian baru, betul, ada dokter, ada obat-obatan, ada sarana medis. Semuanya itu bisa menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk memulihkan fisik seseorang yang terpapar. Tetapi saya mau katakan bahwa di atas segala-galanya, perhatikan ini, di atas segala-galanya ada Tuhan yang lebih hebat. Ada Tuhan satu-satunya solusi yang tepat. Ada Tuhan jawaban yang pasti. Oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan bekerja di dalam batin kita, memunculkan dorongan bahwa saya harus mencari Tuhan. Alkitab katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Mari kita akan belajar, saudara, memutuskan di dalam kehidupan ini apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, betapa pentingnya untuk kita mencari Tuhan. Artinya kita mendekat kepada Tuhan di dalam sebuah seruan yang tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun yang sedang kita alami. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Ketika kita berdoa dan menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan bekerja. Bahkan Tuhan akan memberikan jawaban seperti apa yang kita butuhkan. Dan ketika wanita pendarahan ini, dia punya keputusan. Keputusannya itu telah menjadi sebuah kekuatan. Menerobos kelemahan fisiknya. Menerobos keberadaan mentalnya. Dia menerobos tentang cemooh, caci maki dari orang-orang yang tahu bahwa dirinya adalah seorang yang najis karena pendarahan. Dia tidak pedulikan semuanya itu. Karena dia mau belajar mempedulikan hanya satu saja di atas segala-galanya, yaitu Tuhan. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk selalu bertekun di dalam hal mencari Tuhan. Jangan izinkan apapun menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan,
kita bergantung kepada Tuhan, katakan kamu akan hidup. Artinya kita bukan saja hidup dalam sebuah hubungan dengan Allah, tetapi kita akan hidup mengalami bagaimana kedahsyatan Tuhan itu terjadi bagi kita. Nah saudara-saudara, hebatnya kebenaran di dalam batin, tentunya ini yang pertama akan mendorong kita untuk mengambil keputusan. Saya harus cari Tuhan di dalam doa. Saya harus cari Tuhan di dalam hal memperkatakan bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Aku pasti dipulihkan, aku pasti dijamah, aku pasti disembuhkan. Itu yang terus diperkatakan oleh perempuan sakit pendarahan ini sampai dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Terimalah hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam batin. Itu akan mendorong saudara-saudara datang kepada Tuhan dan saudara akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Hebatnya kebenaran dalam batin yang tersimpan di dalam wanita sakit pendarahan ini. Yang kedua adalah memunculkan kekuatan untuk dapat mengatasi segala rintangan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wanita sakit pendarahan ini, dia punya kekuatan untuk mengatasi kelemahan fisiknya. Dia punya kekuatan untuk kembali membangkitkan harapannya. Dia punya kekuatan untuk meyakinkan dirinya. Harta boleh habis, tapi tetap masih ada satu jawaban yang menjanjikan. Ada satu jawaban yang bisa dipercayai, yaitu Tuhan. Nah, kekuatan inilah yang mendorong dia untuk berjalan walaupun perlahan. Tetapi kekuatan yang muncul dari kebenaran yang tersimpan di dalam batin. Dia menerobos di kerumunan orang banyak. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dia mulai berjalan beringsut. Mungkin juga ada yang menyenggol, mungkin juga ada yang menginjak, mungkin juga ada yang mengejek dan lain sebagainya. Dia tidak pedulikan. Karena dia tahu orang bisa berbuat ini dan itu kepadanya. Tapi ada satu pribadi yang berbeda. Satu pribadi yang akan menyatakan belas kasihannya. Dan sanggup memulihkannya, sanggup menyembuhkannya. Betul, ketika dia menjamah jubah Yesus, maka ketika perempuan itu merasa ada sesuatu yang bekerja di dalam dirinya dan dia mendapati dirinya sembuh, maka disitulah dia betul-betul mengatakan dari dalam dirinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup mengubahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran yang tersimpan di dalam batin saudara-saudara juga akan memunculkan kekuatan. Bahwa saudara-saudara menjadi orang-orang yang sanggup menanggung, menjalani, menghadapi apapun yang terjadi. Dan kekuatan dari firman Tuhan itu akan membangkitkan harapan. Sehingga kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan hanyalah Tuhan. Hebatnya kebenaran di dalam batin yang ketiga adalah memunculkan sikap kerendahan hati dan percaya penuh akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kuasa firman yang telah dia dengar, yang dia simpan di dalam batinnya, itu telah menjadikan imannya dimunculkan. Dulu dia berharap kepada tabib, tapi hasilnya nihil. Tapi justru berita-berita yang dia dengar tentang Yesus, dia responi, dia percayai, dia renungkan, lalu dia hidupi, maka firman yang dia dengar, itu imannya dimunculkan. Kalau yang dulu katanya bisa menyembuhkan, tapi hasilnya nihil, maka yang sekarang dia mengatakan yang ini pasti berbeda. Karena yang ini adalah pribadi ilahi, yaitu Yesus Kristus. Imannya diteguhkan, imannya dihidupkan. Dan didorong oleh sebuah keyakinan yang kuat. Melalui keputusannya, dia datang kepada
Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah solusi yang tepat dalam segala situasi dan kondisi. Saya tulis bahwa karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus Kristus ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan ada pemulihan jati diri. Bahwa sekarang ini ketika dia mendengar kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu." Yesus memanggil dengan panggilan yang begitu lembut, "Anakku." Dia punya jati diri di dalam kebenaran ilahi bahwa dia adalah sebenarnya juga adalah anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Dan imannya telah menyelamatkan dari keberadaan hidupnya. Bahkan imannya itu telah menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Jadi benar saudara-saudara, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada jawaban, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada perubahan yang secara total bisa dikerjakan oleh Tuhan. Jadi biarlah melalui kebenaran firman yang saya sampaikan hari ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus meresponi haus dan lapar mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang fokusnya adalah Yesus, karena Yesus adalah solusi yang tepat dalam segala situasi dan kondisi kehidupan ini. Jadi hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam batin perempuan sakit pendarahan ini telah mengubahkan pandangan hidupnya yang baru, bahwa ternyata kalau manusia itu selalu hidup dalam keterbatasan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jangan pernah menyerah. Tetaplah fokus kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, hebat, dan dahsyat. Dan izinkan kebenaran itu saat bekerja di dalam batin kita, mengubah keberadaan hidup kita sebagai seorang yang bisa mempercayai Tuhan sebagai solusi yang tepat untuk segala situasi dan kondisi kehidupan ini. Dan firman Tuhan itu akan membawa saudara-saudara mengalami apapun yang saudara rindukan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memunculkan wanita sakit pendarahan ini, yang secara fisik mengalami keadaan yang terus semakin memburuk. Secara mental dia menjadi begitu tertekan dan mulai kehilangan harapan dan menjadi putus asa. Secara ekonomi dia telah kehabisan segala-galanya. Secara spiritual juga tidak mendatangkan kenyamanan dan ketentraman. Tetapi Tuhan, kami bersyukur ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ketika dia menjadi seorang yang lapar dan haus akan firman, meresponi firman. Firman telah dikerjakan oleh Allah, menjadi sebuah kekuatan yang baru di dalam dirinya. Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu untuk terus mengejar berita-berita tentang siapa Yesus bagi kami. Kami juga rindu menemukan hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya Tuhan, dan menyimpannya di dalam batin kami. Karena kami percaya firman yang tersimpan di dalam batin kami, maka akan memunculkan sebuah kekuatan yang membangun keyakinan kami yang semakin kuat, bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak dari Bapa Surgawi, Bapa yang selalu ada, Bapa yang selalu peduli. Firman yang tertanam di dalam batin kami akan menjadi sebuah keyakinan yang terus bertumbuh, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu tidak pernah sekali-kali Kau tinggalkan. Sekali-kali tidak pernah Kau biarkan begitu saja menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami mau belajar berharap kepada-Mu Bapa. Kami mau bergantung kepada-Mu ya Bapa, supaya Engkau membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Hari ini hamba berdoa Tuhan, bahwa setiap mereka yang sedang terpapar COVID-19 varian baru,
apapun gejala yang masih dirasakan di dalam tubuh mereka, biarlah hari ini Tuhan Engkau menjamah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang bersama-sama beribadah secara online hari ini, kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau sedang ada dalam sebuah penderitaan, kalau engkau sedang ada di dalam ketidakberdayaan secara fisik, saudara mau menerima jamahan dari Tuhan, taruhkan tangan kananmu di dada, dan saudara katakan, Bapa ini saya, Tuhan ini saya dalam ketidakberdayaan, saya ada dalam ketidakmampuan untuk merubah diri saya mau datang kepadamu, saya mau cari Engkau Tuhan yang hidup, dan saya terima kebenaran bahwa hari ini saya terima pemulihan, saya terima jamahan, saya terima kesembuhan. Saudara-saudara yang sedang meletakkan tanganmu di dada, saya berdoa bagimu hari ini, di dalam otoritas nama Yesus Kristus Tuhan yang hebat, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu, segala macam virus yang ada di dalam tubuhmu yang telah menyebabkan berbagai gejala kau alami sampai hari ini di dalam Yesus Kristus dan oleh darah anak domba Allah, terimalah kesembuhan. Terjadilah kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau pulih, engkau sembuh. Terimalah ini. Katakan, saya dipulihkan. Saya disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapak hamba berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan di kemenangan. Biarlah mereka selalu ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah atas tubuh dan kesehatan. Ketika mereka tetap beraktivitas dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, perlindungan-Mu nyata bagi mereka ya Allah. Para malaikat-Mu selalu melindungi dimanapun mereka berada. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Walaupun 10.000 rebah di sisi kanan, 1.000 rebah di sisi kiri, tetapi mereka akan terus berjalan dalam kebenaran yang tersimpan di dalam batin mereka, sehingga mereka berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami sungguh mengucap syukur buat seluruh rangkaian ibadah pada hari ini Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu dan meteraikan terus kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami dalam pemeliharaan tangan-Mu. Ini hidup kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Mari saudara, angkatlah tangan-Mu dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dan persekutuan oleh Roh Kudus, penolong yang agung. Allah Tritunggal akan menjadikan hari-hari kehidupan kita betul-betul mengalami pemeliharaan sebagai seorang anak Bapa yang maha tinggi. Anak Bapa yang dipelihara, dijagai, dilindungi. Dan kita akan semakin mengalami betapa hebatnya Tuhan yang menyertai kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu siap menopang, menolong kita, memberkati kita. Dan kita akan terus berjalan di dalam sebuah kemenangan dan kemuliaan Tuhan turun menyelimuti kehidupan kita semua. Seluruh berkat ilahi ini tercurah, menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah secara online pada hari ini telah selesai. Dan saya mengingatkan, mari kita akan terus jalani hari-hari kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Karena di atas segalanya kita tahu bahwa Tuhan adalah solusi yang paling tepat. Tetap jaga kesehatan kita, tetap semangat, dan jangan lupa cari Tuhan, terus berdoa. Karena minggu depan di tanggal 25, minggu terakhir di bulan Juli ini, kita akan tetap berada di dalam ibadah secara online. Oleh karena itu, biarlah kita terus bergairah di dalam Tuhan, dan saya terus berdoa supaya saudara-saudara juga mengalami bagaimana Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
seperti gambaranmu. Kau penebus, bebaskanku, kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu.